Surveillance berbasis masyarakat atau SBM adalah menyiapkan masyarakat dalam penanggulangan COVID-19. Ini langkah surveillance epidemiologi yang sangat penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat sehat, bertemu kembali dengan saya Dr. Sufi. Ini adalah video saya yang ke-91. Mulai video 76 dan beberapa video berikutnya akan membahas tentang pedoman P2 COVID-19 revisi ke-5 yang merupakan lampiran dari Kemenkes RI nomor 413 tahun 2020 tentang pedoman P2 COVID-19. Video saya yang ke-91 ini akan membahas surveillance berbasis masyarakat atau SBM, yaitu menyiapkan masyarakat dalam penanggulangan COVID-19 dalam surveillance epidemiologi COVID-19. Ini merupakan video ke-16 dari beberapa video yang disiapkan mengikuti alur pedoman P2 COVID-19. Sobat sehat, yuk kita bahas SBM ini adalah pembahasan yang terakhir dari surveillance epidemiologi. Karena pentingnya pengetahuan tentang surveillance epidemiologi, memang kita membahasnya ini secara bertahap. Di video 91 ini kita akan melanjutkan dengan pembahasan surveillance berbasis masyarakat atau SBM. Apa sih SBM itu? Tujuan dari SBM adalah untuk meningkatkan peran anggota masyarakat dalam upaya deteksi dini kasus COVID-19 sehingga setiap kasus dapat ditangani segera, tidak terjadi penularan di lingkungan masyarakat, dan bagi yang sakit dapat segera mendapatkan perawatan dengan benar sampai sembuh. 1. Sebagai bagian dari gugus tugas yang ada di masyarakat, maka yang dapat terlibat sebagai relawan dalam kegiatan surveillance berbasis masyarakat adalah A. Kader desa, yaitu kader posyandu, lansia, jumantik, dan lain-lain. PKK, tokoh agama, Karang Taruna, relawan, organisasi, relawan yayasan, bisa juga dari Muslimat NU, Aisyah. Kemudian petugas yang ditunjuk oleh desa atau dusun atau RT RW. Relawan dari organisasi lain yang telah mendapat persetujuan dari gugus tugas wilayah. Ini bisa juga dari Muhammadiyah, dari NU dan sebagainya. 2. Warga yang mengalami gejala COVID-19 adalah warga yang mengalami gejala seperti demam dan batuk, pilek, nyeri tenggorokan, sesak nafas, termasuk A. Warga yang saat ini tinggal di wilayah penularan lokal. Daftar kota bisa dilihat di situs infeksiemerging.kemkes.go.id atau berkontak dengan orang yang baru datang dari luar wilayah. Atau B. Warga yang datang atau pemudik dari negara terjangkit atau kota kabupaten di Indonesia yang telah melaporkan kasus COVID-19. 3. Di setiap wilayah harus tersedia data kelompok rentan, yaitu penduduk atau warga yang jika terinfeksi virus COVID-19 dapat mengalami gejala yang lebih parah, bahkan kematian, dan atau warga mengalami kesulitan kondisi sosial ekonomi, termasuk masalah psikososial. Hal-hal yang perlu dicatat untuk kelompok rentan adalah A. Identitas, nama lengkap, umur, jenis kelamin, NIK, alamat lengkap, nomor telepon yang dihubungi. B. Faktor risiko, yaitu lansia, mereka yang lebih dari 60 tahun, balita, ibu hamil, penyandang disabilitas, dan atau penyakit penyerta seperti penyakit jantung, penyakit kencing manis atau gula, diabetes, penyakit paru-paru, penyakit kanker, darah tinggi, stroke, gangguan psikososial, dan lain-lain. C. Sosial ekonomi, pendataan status sosial dan ekonomi. 4. Data-data yang harus dicatat dan dilaporkan. A. Seluruh warga yang baru datang atau pemudik dan warga yang memaksa mudik. B. Populasi rentan sesuai dengan penjelasan di butir nomor 3. C. Warga sebagai kasus yang mengalami gejala-gejala COVID-19 seperti demam tinggi dan batuk pilek, nyeri tenggorokan, sesak nafas. Lihat pada angka 2. D. Warga yang menyatakan pernah memiliki kontak dengan kasus suspek atau kasus konfirmasi COVID-19.
5. Sistem penapisan atau screening bagi semua pendatang atau warga yang memaksa mudik dilakukan oleh petugas atau relawan yang ditunjuk oleh gugus tugas wilayah. Puskesmas bertugas untuk verifikasi dan tindakan lebih lanjut. Berikut akan kita lihat di video gambar 3.3 alur penapisan kasus pada pemudik. Ya, dilihat oleh sobat sehat. 6. Alur penapisan kasus di masyarakat yang memiliki gejala COVID-19. Kita lihat juga di video gambar alurnya, yaitu yang gambar alur penapisan kasus di masyarakat. Kemudian yang ke-7, alur pelaporan ke puskesmas. Petugas surveillance puskesmas menjadi koordinator pelaporan. A. Relawan setiap hari mencatat sehingga memiliki data-data seperti warga pendatang, pemudik, penduduk rentan, penduduk sakit, pendatang sakit, penduduk dalam karantina atau isolasi, dan petugas atau relawan yang melayani karantina atau isolasi dan melaporkan setiap hari ke posko Satgas RT RW desa, termasuk ketika tidak terjadi perubahan. B. Posko desa melaporkan setiap hari ke puskesmas, termasuk ketika tidak terjadi perubahan. C. Berkoordinasi dengan puskesmas untuk berkonsultasi terkait tindak lanjut dan analisis data. Selanjutnya kita lihat gambar 3.6 alur koordinasi pelaporan di video ini. 8. Upaya pencegahan penularan saat melakukan pencatatan warga dan pemantauan harian. Antara lain A. Pastikan menggunakan masker pewawancara dan yang diwawancarai. B. Jaga jarak minimal 1 meter atau physical distancing. C. Wawancara sebaiknya dilakukan di luar ruangan atau di ruang terbuka. D. Cuci tangan sebelum dan sesudah wawancara menggunakan air dan sabun atau cairan berbasis alkohol. E. Jika tidak memungkinkan, maka wawancara dilakukan melalui telepon atau video call. Selanjutnya, 9. Karantina atau isolasi dapat dilakukan dengan mandiri di rumah masing-masing atau di tempat yang sudah ditentukan oleh pemerintah daerah atau gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 dengan tetap berkoordinasi dengan petugas puskesmas di wilayah. A. Kriteria untuk karantina atau isolasi mandiri, pendatang atau pemudik dan keluarganya dinyatakan mampu melaksanakan ketentuan pelaksanaan karantina atau isolasi mandiri dan menyetujui pelaksanaan karantina mandiri dan secara medis memenuhi syarat untuk karantina isolasi mandiri. B. Kriteria karantina atau isolasi di fasilitas khusus. Jika dinilai tidak mampu memenuhi kriteria pelaksanaan karantina atau isolasi mandiri. 10. Pemantauan harian dilakukan kepada warga yang melakukan karantina atau isolasi. Pemantauan dilakukan setiap hari, dapat dengan menggunakan telepon atau SMS atau WhatsApp. Hal yang perlu dimantau adalah A. Munculnya gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, sesak nafas, dan lainnya. Keluhan-keluhan lain seperti kebutuhan dukungan kesehatan jiwa dan psikososial dan sebagainya. Pemantauan selain melalui media komunikasi juga dilakukan dengan mendatangi rumah, akan tetapi tetap di luar rumah. Kemudian meminta orang yang dikarantina untuk menunjukkan diri dan melaporkan bahwa mereka baik atau ada gejala. Hal ini dilakukan untuk meyakinkan bahwa karantina memang benar-benar dilakukan. 11. Warga bergotong royong membentuk RT RW Desa Kelurahan Siaga COVID-19 yang berpartisipasi melalui kegiatan seperti bergiliran menyediakan kebutuhan makanan atau membantu menyiapkan kebutuhan logistik makanan untuk anggota warganya yang harus menjalani karantina atau isolasi jika diperlukan, dengan tetap melakukan upaya pencegahan penularan. 12. Warga tidak diperkenankan
menyebarkan berita-berita yang tidak jelas sumbernya atau belum tentu kebenarannya. Segera laporkan kepada Satgas Desa, RW, RT jika menerima berita yang meragukan untuk dikonfirmasi kebenarannya. 13. Informasi terkait COVID-19 dapat warga dapatkan melalui website berikut. A. Gugus Tugas BNPB, yaitu situs covid19.co.id. Kemudian B. Kementerian Kesehatan RI dengan situs covid19.kemkes.go.id. Kemudian C. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO Indonesia, situs who.international.indonesia. Kemudian yang ke-14, selalu sampaikan pesan kunci kepada seluruh warga untuk mengurangi risiko penularan. Antara lain A. Sering cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir. B. Tutup mulut dan hidung saat batuk dan bersin menggunakan siku terlipat atau tisu. C. Menggunakan masker. D. Tidak menyentuh wajah, mata, hidung, dan mulut. E. Menjaga jarak fisik. Tidak keluar rumah, tidak berkumpul. Belajar, bekerja, dan beribadah di rumah. Ikuti anjuran pemerintah. Sobat Sehat, demikianlah kita telah membahas tahapan surveillance berbasis masyarakat atau SDM, yaitu menyiapkan masyarakat dalam penanggulangan COVID-19 sebagai langkah ke-9 surveillance epidemiologi. Kita akan bertemu pada video ke-92 yang akan membahas tentang diagnosis laboratorium. Sampai di sini dulu ya. Saya tetap mengundang masukan dari Sobat Sehat. Silakan sampaikan di kolom komentar. Semoga selalu sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.